Jemaah sekalian, alhamdulillah kita mengawali kajian perdana kita di tahun yang baru, di bulan yang baru, di hari yang baru 1446 Hijrah, di bulan Al-Muharram, dengan bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh perjalanan waktu kita dalam berkehidupan sampai detik ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai kajian, saya bila diperkenankan ingin mengingatkan bahwa bulan Al-Muharram itu termasuk dalam rangkaian bulan evaluasi, bulan muhasabah. Ada dua amalan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua amalan ini nanti didokumentasikan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya, nomor hadis 1163, diriwayatkan dari Allah Taala anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sebagian dari kalangan sahabat, suila an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, demikian redaksinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyu salati afdal ba'da al-maktubati, apa setelah solat-solat yang pokok, yang 5 waktu? Maka beliau kemudian menjawab, as-salatu fi jawfil laili, solat di pertengahan malam, tahajud maksudnya. Lalu ulama memberikan syarahan para ahli hadis kenapa disebutkan solat tahajud, karena tahajud ini memiliki beberapa keistimewaan dalam teknisnya. Jadi ada teknisnya, ada pahalanya, ada barokahnya, 3 itu ya. Dalam teknis, solat tahajud ini diantara solat yang banyak menghadirkan kehusyuan karena ditunaikan dalam keheningan sehingga apa yang dibaca lebih menyentuh kepada jiwa. Jadi kalau ingin melatih solat khusyuk yang setiap bacaannya memberikan sentuhan yang dalam kepada jiwa dan gangguannya itu minim, maka berlatih menunaikan tahajud. Itu intisari Quran surah Al-Muzammil di ayat yang ke-6. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wad'an wa aqwamu qila. Sungguh bangun malam itu, menunaikan tahajud itu, walaupun kita membaca yang simple-simple, ayat-ayat yang sederhana, yang pendek, Ad-Duha, Al-Insyirah sampai An-Nas misalnya, tapi ketika dibaca di malam hari itu suasananya beda dengan siang ya, sentuhannya ke hati itu lebih kuat. Wa aqwamu qila, setiap yang dikatakan itu menyentuh kepada jiwa karena hening. Kalau pagi ke siang, siang ke agak malam itu kan masih bising ya, fokusnya terbagi. Malam itu umumnya diam, tenang. Nah itu yang membuat kita semakin menambah kehusyuan. Karena itu di akhir ayatnya, di akhir surah kan ayat ke-20 itu ya, Allah memberikan pesan yang dalam walaupun bacaannya singkat. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kalau bisa usahakan bangun walaupun yang dibaca itu yang mudah-mudah, yang pendek-pendek. Mudah itu kan singkat, pendek, ringan, relatif ya. Kalau Nabi ringannya 100 ayat tuh, 1 rakaat gitu ya. Nah kita nggak apa-apa 1 ayat misalnya, tapi 1 ayatnya ukurannya Al-Kautsar ya, jangan nun langsung ruku ya, atau Yasin langsung ruku misalnya, tidak, seukuran Al-Kautsar ya, inna a'tainakal. Nah itu ukuran surah terpendek dalam Al-Quran. Jadi kalau mau baca 1 ayat yang pendek, pilih di Al-Baqarah misalnya yang pendek, Ali Imran yang pendek, nah itu seukuran Al-Kautsar. 1 itu keutamaannya. Yang kedua, meminimalisir dari riya ya, karena yang aktif sedikit. Kalau siang kan yang aktif banyak ya, seperti ini banyak. Tapi kalau jam 2, jam 3, setengah 4 ya kan, coba cek deh setengah 4 di luar sesi kajian ya, coba lihat ke Masjid Al-Azhar ini, datang jam 3, setengah 4 ya, selain malaikat siapa yang hadir tuh? Nah, jadi bawaan ke hatinya untuk diperhatikan Allah lebih tinggi dibandingkan bawaan untuk dilihat oleh manusia. Karena itu Al-Imam An-Nawawi, Yahya bin Syaraf Ad-Dimashqi, itu punya kebiasaan beliau tahajud itu kadang datang
ke tepian masjid, ambil salah satu pojokan. Itu di waktu-waktu umumnya orang belum banyak datang, lalu melakukan evaluasi. Seringkali yang dibaca berulang-ulang dalam biografinya itu waqifuhum innahum mas'ulun, dan itu dirasakan sebagai bagian hisab pribadinya. Waqifuhum, ketika dalam suasana hisab yang menentukan neraka dengan surga, ada sebagian hamba sudah akan beranjak ke surga, diperintahkan oleh Allah, stop, berhentikan dulu, dihisab, tanya dulu tentang bekal dan amalannya. Ya, selevel Imam An-Nawawi yang hidupnya selama berkehidupan hanya makan satu jenis dan minum satu jenis. Makannya ba'da isya, minumnya di waktu sahur, waktu sahar. Itu Imam Nawawi selama hidupnya, dan hanya memakan makanan dari ayahnya. Ya, Bapak Syaraf namanya, seorang yang sangat zuhud, tawadhu. Beliau berjualan, punya toko yang sangat sederhana. Itu memastikan anaknya supaya dapat halal saja selama hidupnya, jadi tidak dari yang lain. Oleh karena itu disuplai makanan oleh ayahandanya itu sampai meninggalnya. Jadi ayahnya masih hidup sampai 7 tahun Imam Nawawi setelah meninggalnya. Diberikannya cuma 2, satu kue kering, yang kedua zaitun. Dimakannya ba'da isya, yang minumnya itu nanti di waktu sahar menjelang subuh. Dia tidak bisa bayangkan itu selama hidup, makanya berkah. Usianya berkah, ilmunya berkah. Itu pun dalam kondisi demikian, beliau masih setiap malamnya itu tahajud dan mengevaluasi dirinya. Nawawi, kalau kamu meninggal menghadap Allah, gimana kalau akan ke surga kamu di stop oleh Allah? Sebentar, tanya dulu Nawawi. Itu sampai menangis beliau membacakan itu, terus diulang-ulang sampai mendapatkan ya bagian dari rasa yang terdapat di ayat itu. Itu malam. Ya, jadi dari sisi secara teknisnya menghindari dari sifat riya, ya, kemudian menghadirkan kehusyuan pada diri kita. Nanti ada keberkahannya 4. Memberikan penguatan kepada karir. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dituntun oleh Allah karir pekerjaannya ke tempat terbaik. Itu yang rajin tahajud tuh insyaallah diangkat tanpa harus nyogok, ya, tanpa harus korupsi, dibimbing oleh Allah. Yang kedua, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidq. Ya, yang kedua dibimbing oleh Allah mengawali pekerjaan dengan jalan yang benar. Yang ketiga, wa akhrijni mukhrajas sidq. Diberikan solusi bila punya masalah dengan jalan keluar yang benar, yang terbaik. Dan yang keempat, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dilindungi oleh Allah ketika ada orang-orang yang iseng ingin menjahilinya. Jadi Allah langsung yang melindungi dia. Nah, ini gambaran-gambaran yang dilakukan oleh ulama-ulama kita. Di samping pahala, kalau pahala urusan akhirat, kalau berkah membersamai dunia. Ini ada minuman, fungsi dunianya menghilangkan haus. Teknisnya, ambil dengan tangan kanan, sebelum diminum ucapkan bismillah. Kalau masih bingung saya contohkan. Ambil dengan tangan kanan, samillah, sebut nama Allah, paling singkat bismillah. Kalau mau lengkap di hadisnya bismillahirrahmanirrahim. Itu yang riwayat Al-Bukhari. Lalu diminum. Selesai walaupun sedikit ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Maka tidak ada tempat bagi setan untuk masuk dalam minuman itu, sehingga mengalihkan energi itu kepada hal yang negatif dibandingkan dengan yang positif. Nah, kalau kita minumnya begini, ini bukan karena saya haus ya, hanya contohkan aja. Betul, karena tadi saya minum di belakang ya, hanya untuk mencontohkan saja. Jadi walaupun diminumnya sedikit, teknis ya, ambil dengan tangan kanan, sebut nama Allah, selesai ucapkan alhamdulillah. Berkahnya apa? Nanti air yang diminum ini menjadi energi positif yang menggerakkan kita beramal soleh. Makanya puasa, walaupun makannya sedikit, minumnya sedikit, tapi ada berkahnya, itu bisa menguatkan kita ibadah sampai maghrib. Ya, kalau pahala begitu diniatkan untuk ibadah, dituliskan 10 kebaikan. Ya, namanya hasanah. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Nah, ini poin yang pertama. Kembali kepada awal yang tadi saya sampaikan untuk mengingatkan sebelum kita mulai, maka giat untuk beramal saleh itu dalam hadis yang disampaikan tadi oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, satu pesan Nabi adalah tentang tahajud. Itu salat yang utama walaupun sunnah di luar yang maktubah.
Kaitan dengan al-muharram ditanya lagi, dari pertanyaan itu Nabi menjawab. Perhatikan kalimatnya, wa afdalus siyam atau kama qala sallallahu alaihi wasallam ba'da syahr ramadan syahrullahil muharram. Dan puasa yang paling bagus yang Allah sukai setelah Ramadan adalah puasa yang ditunaikan di bulan Allah, yaitu bulan Al-Muharram. Jadi ada sunnah menunaikan puasa di bulan ini, bulan Al-Muharram. Silahkan nanti terbagi 3 bagian. Ada sunnah umum Al-Muharram, bisa diperbanyak. Ya, misalnya Senin mau puasa, Selasa puasa, Rabu istirahat, Kamis puasa, boleh. Atau kita mulai dengan yang puasa biasa sunnah, Senin puasa, Kamis puasa misalnya, boleh. Tapi kita niatkan di dalamnya misalnya ya mengkhususkan puasa ini yang Senin dengan Kamis di luar sunnah biasa, juga mengkhususkan untuk menyambut sunnah Nabi SAW yang meminta menunaikan di bulan Al-Muharram, Ayyamul Bid. Atau mau puasa Daud, silahkan. Terma pertama memperbanyak. Yang kedua, bisa kita tunaikan puasanya, kata para ulama, ada yang memberikan waktu-waktu tertentu, misal 10 hari pertama, dan ada yang pertengahan 10 hari kedua ngejar Ayyamul Bidnya. Tapi ini tidak ada dalil rinci secara spesifik, hanya untuk melatih saja, untuk memudahkan kita menunaikan puasanya. Jadi latihan 10 hari pertama bisa memperbanyak. Ya, dipahami ya? Yang ketiga, mengambil waktu yang khususnya saja. Misal tanggal 10 ya, 10 Al-Muharram, nanti boleh diawali dengan 9-nya, atau kalau nggak sempat 9-nya, 10 nanti tambahkan 11-nya. Ya, kalau dulu itu untuk menyelisihi kebiasaan-kebiasaan orang Yahudi pada masa itu ya. Kemudian yang ingin saya sampaikan untuk ditekankan bukan itunya. Yang ingin saya sampaikan untuk ditekankan adalah cara menunaikannya itu beda dengan puasa-puasa di luar bulan Al-Muharram. Jadi bukan sekedar menahan lapar, haus, memperbanyak ibadah, perbanyak sholat sunnah, perbanyak bacaan Al-Quran, tidak sampai situ. Al-Muharram itu bulannya bulan evaluasi, bulannya bulan muhasabah. Jadi sambil menunaikan puasa itu sambil bermuhasabah dari ujung kepala sampai ujung kaki, untuk meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dilarang disebut dengan muharram. Mencuri dilarang, muharram. Menipu, muharram. Mencela, muharram. Hukum yang melekat pada sifat muharram namanya haram. Apa hukum mencuri? Haram. Kecuali mencuri hatinya istri misalnya, kan? Apa hukumnya menipu? Haram. Waktu kita ingin meninggalkan segala yang haram itu, salah satu rumusnya tambahkan alif dan lam pada sifat pekerjaannya. Pekerjaannya muharram, tambahkan alif dan lam menjadi al-muharram ya. Makanya nama bulannya itu ada alif lamnya, bulan al-muharram, untuk memberikan kesan bahwa di bulan ini kita memulai diri untuk berlatih meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya pada diri kita. Itu esensinya ya. Karena itu kenapa dimulai bulan Hijriyah itu bulan untuk berpindah pada yang lebih baik dengan Al-Muharram, karena hakikat hijrah itu adalah bila kita mampu meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itulah hijrah. Di Al-Bukhari begitu ya. Jadi bukan sekedar berpindah tempat, bukan ya. Berpindah itu kalau di tempat itu kita tidak mampu mendekat kepada Allah dengan baik. Di pekerjaannya nggak bisa sholat, di pekerjaannya tidak bisa mengaji, lalu cari pekerjaan lain yang bisa lebih mendekatkan diri kita dengan Allah, itu hijrah. Tapi kalau antum di tempatnya sudah bagus ya, jangan pindah lagi. Itu di Riyadhus Shalihin begitu ya. Jadi kalau di tempatnya sudah bagus nih, tinggal dekat Al-Azhar, kajiannya banyak, ke masjidnya enak ya kan, pilihannya banyak untuk mengaji, untuk belajar. Nah, diusahakan jangan pindah tempat kalau tidak ada hal yang mendesak. Khawatirnya pindah tempat tidak mudah menemukan yang seperti ini lagi.
Nah, itu poinnya. Ya, makanya ada kalimat tadi begini, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah lagi setelah fatah. Dalam tekstualnya adalah Fathu Mekah, tapi dalam kontekstualnya fatah itu terbuka kebaikan. Dulu hijrah dari Mekah itu karena belum terbuka kebaikan, mau sholat susah, mau baca Quran susah, mau menerapkan syariat untuk pribadi pun susah, ada ancamannya. Setelah hijrah terbuka semuanya. Ya, Nabi hijrah ke Madinah, balik lagi Fathu Mekah. Setelah Fathu Mekah, orang sholat enak, orang baca Quran enak, ya, orang berdialog enak. Maka kata Nabi, nggak ada hijrah lagi. Ingin memberikan pesan bahwa bila tempatnya sudah bagus, sudah dekat dengan Allah, sudah baik kita, maka jangan mencari tempat lain yang membuat kita sulit menemukan kebiasaan seperti semula. Ya, termasuk pekerjaannya. Coba saya tanya nih yang bapak-bapak nih, kalau ada tempat kerja gajinya 5 juta tapi sholatnya bisa 5 waktu berjamaah, baca Qurannya sehari bisa hatam 1 juz, ya kan? Sholat sunnahnya bisa lengkap. Dengan tawaran kedua, gaji 50 juta, sholatnya susah, baca Qurannya susah, apalagi mau ibadah sunnah. Kalau ada dua pilihan ini, nggak ada pilihan ketiga, awas. Saya tahu wajah-wajahnya pengen 50 juta dan sholat 5 waktu nih. Kalau ada dua pilihan ini, kira-kira Anda pilih yang mana? 5 juta plus 50 juta? Oh, suaranya kecil, 5 juta. Padahal antum itu di hatinya sudah meyakini rizki itu yang punya siapa? Allah. Sudah ditetapkan belum? Sudah ada kadarnya belum? Nah, yang belum lulus itu berarti tauhidnya, imannya. Iman nggak dengan itu? Kan kita baca kadang dalam Jumat subuhan, sabbihisma rabbikal alladzi khalaqa walladzi qaddara. Kita memuji Allah, kita mentasbihkan diri kepada Allah yang agung, lalu mengakui bahwa Allah mencipta kita sempurna. Di antara kesempurnaan itu sudah menyiapkan rizki yang tidak akan pernah tertukar, dan kadarnya sudah sempurna. Jadi kalau kita mencari dengan profesi apapun, rizkinya pasti akan diberikan dan sempurna. Jadi antum mau pindah apapun tidak akan mengurangi rizki. Itu poinnya. Jadi kalau bisa didapatkan dengan cara yang baik, kenapa harus menempuh jalan yang tidak baik? Nah, itu yang dimaksudkan. Kalau ada memang potensinya demikian, kita mencari pekerjaan yang mendekatkan diri kepada Allah. Itu poinnya. Nah, ini sebelum kita memulai, supaya ada evaluasi diri dulu. Alhamdulillah subuh tadi ditutup dengan khatam dari 4 surah dalam Al-Quran, Al-Masad sampai dengan An-Nas. Semoga walaupun khatamnya imam, keberkahannya diberikan kepada kita makmum seluruhnya insyaallah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa nuran lana fil qubur wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Mari kita memulai kajian kita dengan meneruskan kajian di kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Sekarang ada di halaman ke-17 di paragraf yang kedua. Yang masih ikut silahkan nanti dibuka. Kalau sudah, karena setahun mungkin ya catatannya hilang, nanti mungkin insyaallah kita setiap materi kopikan dulu. Nanti teman-teman bisa pegang itu sebelum kita mulai ya. Insyaallah yang bulan berikutnya tidak jauh dari halaman 17-18 Ustaz, kalau nanti mau dikopikan ya. Saya pun mencari ini kitab baru. Saya kalau ke daerah suka nyari kitab yang ditulis atau disyarahi oleh ulama-ulama kita lokal, dan Masya Allah lokal rasanya rasa internasional. Kan kita belajar kitab ulama luar juga itu nggak jauh tuh, bahkan ada beberapa yang unggul syarahnya itu ya. Diantaranya ini yang baru, saya punya yang lama punya, cuman ketika kemarin ke Lasem terus mampir ke satu toko kitab, saya minta staf beli kitab-kitab yang ada di situ tapi karya ulama lokal saja. Dapat cukup banyak, salah satunya ini edisi yang lebih rapih ya, gabungan dari kitab-kitab Hadratus Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari. Yuk kita lanjutkan halaman ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul alim wal muta'allim. Adab, etika
seorang yang berilmu dan para penuntut ilmu. Di awal mula kajian kita pernah menyampaikan bahwa setiap tindakan, perilaku, bahkan ibadah di dalam Islam itu disertai dengan adabnya. Salat ada adabnya, makan ada adabnya. Adab ini selain memastikan kebaikan dalam penunaian ibadah itu juga melahirkan keberkahan yang berlipat, sehingga berbeda rasa dan hasilnya dengan orang-orang yang menunaikan ibadah dimaksud tanpa adab. Contoh, adab sholat yang pertama itu, sebelum kita menunaikan, maka Allah memberikan satu sinyal yang kuat dalam Al-Quran surah 7 misalnya, Al-A'raf di ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hai anak cucu Adam, kalau dalam bahasa tafsirnya begini, jika sudah terdengar panggilan dari masjid-masjid itu, maka persiapkan dan kenakan pakaian terbaikmu. Nah, jadi kalau mau sholat, jangan sekadarnya berpakaian. Cari pakaian-pakaian yang menurut kita paling pantas menghadap Allah. Ilustrasinya begini, walaisa kamitsli syai'. Antum akan menghadap pada pimpinan di kantor. Panggilan khusus, yang panggilan itu boleh menyampaikan keperluan Anda. Pimpinan tertinggi pasti akan cari pakaian yang dirasa pantas kan? Nah, sekarang yang menciptakan pimpinan kita, yang mengatur segalanya, ya penguasa semesta alam, memanggil kita. Dan panggilan itu bukan sekedar menghadirkan panggilan untuk kedatangan kita, tapi disertai dengan kalimat, kamu punya masalah apa, minta dalam menghadap sholat ini, maka Allah selesaikan. Karena itu panggilan pertama sholat dalam Al-Quran yang jenisnya bentuk sholat berupa panggilan, itu di Al-Baqarah ayat 45, kalimatnya wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan jika Anda punya persoalan dalam kehidupan, terima dulu dengan sabar, lalu datang kepada Allah minta solusi lewat sholat. Jadi begitu kita katakan ya, dalam sholat itu kan diperintahkan oleh Allah wasta'inu, minta solusi. Kita rubah kalimat itu dalam bentuk permohonan. Allah perintahkan sholat, ya di situ kita menyembah Allah, maka kita katakan iyyaka na'budu. Ya Allah, engkau perintahkan aku sholat untuk menyembahmu, aku lakukan sekarang. Dan engkau perintahkan aku minta solusi dari persoalanku, sekarang aku mohon kepadamu. Bentuk perintahnya wasta'inu, bentuk permohonannya rubah ke mudhari, nasta'in. Maka kita ucapkan iyyaka na'budu wa Nah, di hadis qudsinya riwayat sahabat Abu Hurairah, Allah menjawab demikian. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allahu 'azza wa jalla, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Kalau sampai kita kebacaan itu mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah langsung menjawab. Lihat kalimatnya di hadis qudsi, ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar menunaikan sholat sampai kalimat ini, maka apapun yang dia minta aku kabulkan saat ini. Nah, jadi nanti ada 4 keadaan dalam sholat, boleh dicatat ini ya, 4 posisi dalam sholat itu yang menjadikan doa kita terkabul dengan cepat. Ada 4. 1 saat berdiri, 2 saat ruku', 3 saat sujud, 4 sesaat sebelum salam. Ya, yang doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam itu kan, sampai akhir min syarri fitnatil masihi itu sampai akhir, kalau bisa jangan ditinggalkan. Walaupun sifatnya sunnah tapi ditekankan sekali, sangat ditekankan. Para ulama bahkan memberikan pesan kepada murid-murid, pada kerabat, pada anaknya. Bahkan ada sebagian ulama yang ketat ketika melihat ada dan mendengar satu koleganya tidak membaca itu, dia minta mengulang sholatnya. Ya, itu untuk menekankan pentingnya doa bagian akhir di situ. Ya, riwayatnya apakah sunnah atau fardu, nah itu tidak sampai informasinya, tapi dia minta mengulang untuk menekankan saking pentingnya doa di akhir itu. Nah, dari 4 ini
Yang pertama itu kalau benar kita menunaikan adabnya dari mulai akan sholat. Kita siapkan lillah, cari pakaian yang bagus, yang paling layak ya, bukan mewah, yang paling pantas untuk kita bisa gunakan dengan niat menghadap Allah dengan benar. Berwudu yang benar. Quran surah ke-5 ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu ya biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang pokok ada 4. Beda antara tayammum dengan wudu. Tayammum nanti masih di ayat yang sama di ujungnya. Kalau tayammum cuma 2. Wajah dengan bagian tangan. Ya. Tapi kalau wudu pokoknya 4, rukunnya 6. Niat 4 yang pokok ini tertib. Yang ke-6. 1 niat, 4 yang pokok wajah, tangan sampai siku, kepala, kemudian kedua kaki. 4 bagian. 1 tambah 4 5 tambah tertib 6. Jelas? Jadi nggak sama dengan tayammum. Tayammum cuma 2. Kalau airnya sedikit, usahakan yang pokok dulu yang 4. Kalau tidak mampu atau digunakan pada hajat yang lebih besar, baru tayammum. Jelas? Kita wudhu dengan baik, kenakan pakaian yang baik, lalu memulai sholat untuk menghadap Allah dan merasakan kita dipanggil. Mungkin panggilan ini panggilan terakhir. Wa annahum ilaihi raji'un. Quran surah 2 ayat 46. Kalau sholatnya seperti itu, mengharap ridha Allah dan punya sifat merasa diawasi Allah, ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau dia punya adab sholatnya ingin dilihat Allah, bukan ingin dilihat makhluk. Awas. Ingin dilihat makhluk, riya, disebut celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Ada orang sholat ingin dilihat makhluk. Kalau Allah sampaikan itu pasti terjadi ya. Imam merasa bagus suara, dipuji oleh makmum, maghrib dipuji, begitu isya setan datang tuh, liukin dikit deh ya. Itu awas, jangan dikira jadi imam mudah ya. Antum sholat Jumat nunggu khatib naik misalnya kan. Nah, kalau saat masih belum banyak orang biasa, ketika banyak orang lihat tuh, berubah nggak cara takbirnya? Loh. Hah? Nah, kalau kita bisa jaga adabnya, saya mau ada orang nggak ada orang, yang penting Allah ridha, sifat ihsannya masuk, pakaiannya bagus, adab fisik, taharahnya bagus, menghadapnya bagus, mengharap ridha Allah, itu jaminan pertamanya. Dalam keadaan berdiri dia minta apa, Allah mengabulkan. Sepanjang itu kebutuhan hidupnya. Nah, nanti sanad ilmu untuk jawaban berdiri ini ada di Ali Imran kalau di Quran ayat 38 sampai 39. Ya, Nabi Zakaria itu minta keturunan, padahal istrinya divonis tidak mungkin punya keturunan secara medis karena maaf monofos dan mandul. Itu mintanya saat berdiri dalam sholat. Nah, ayat 39-nya ketika turun jawaban, fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Qaimun yusalli, beliau masih berdiri dalam salatnya yang ditunaikan di mihrabnya, masih berdiri. Jadi antara doa dengan jawaban itu tidak ada jeda, pakai fa, harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang merangkai dua peristiwa tanpa jeda. Peristiwa pertama berdoa, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Itu ijazah doa bagi yang ingin diberi keturunan. Bisa dibacakan rakaat pertamanya ayat 38 Ali Imran, rakaat keduanya ayat 39-nya. Bangun malam salat 2 rakaat. Ya, nanti doanya kalau selesai doa bacakan Quran surah 19 Maryam ayat 1 sampai 15. Kalau belum hafal, buka mushaf. Amalan hartanya Quran surah 21 ayat 89 sampai 90, rajin sedekah. 3 amalan. Ya, ini dari Quran langsung petunjuknya untuk bisa diizinkan oleh Allah ya, dan diberikan kelapangan mendapatkan keturunan. Nah, itu dipanjatkan dalam sholat dengan adab, berkahnya dapat. Jadi sholat ada adabnya. Makan, minum tadi ada adabnya. Kalau adabnya kita lakukan, minum seteguk aja jadi energi. Makanya antum lihat tuh ulama-ulama kita yang saleh tuh jarang minum. Ya. Yang pertama, karena memang hajatnya untuk menyampaikan ilmu lebih banyak dibanding minumannya.
Yang kedua ya kadang panitia lupa gitu. Tapi kuat tuh sampai akhir itu. Ya, itu berkah namanya. Jadi kalau antum uangnya banyak, kerja gajinya banyak, makannya banyak, tapi ibadahnya sedikit, berkahnya kurang tuh di makanan tuh. Ya, beli pakaian mahal tapi nggak bisa nutup aurat, nggak berkah tuh pakaian tuh. Catat kalimat saya ini. Ya, antum beli pakaian nih, diberikan pada anak, tapi membuka aurat, itu tandanya pakaian nggak berkah walaupun mahal. Ya bu ya, bu, catat tuh. Nah ya, jadi pulang cek lagi anaknya di rumah. Katanya anaknya pengen disayang Allah, tapi ibu kasih pakaian yang Allah nggak suka. Malah katanya nggak mau lihat tuh, katanya. Antum lihat, kalau makan bagus ke restoran nggak apa-apa, silakan nikmati. Tapi kalau nggak jadi energi untuk kebaikan, nggak bisa baca Quran, nggak bisa sholat, nggak bisa bangun malam. Ya, coba dicek, itu pasti ada yang nggak berkah itu. Nah itu pengaruhnya. Sekarang ilmu kalau nggak pakai adab sama. Anda mungkin bisa hafal dalil ini, dalil itu, ayat ini, ayat itu, tapi karena nggak berkah, ayat itu tidak berfungsi dan hadis itu tidak berfungsi sesuai tempatnya. Karena nggak pakai adab. Nah itulah sebabnya para ulama mereka memulai segala hal dengan adabnya sebelum masuk kepada intinya. Jelas ya? Nah, bahkan nulis hadis pun kalau nulis kitab pakai adab. Mereka biasanya memulai dengan dua hadis. Kalau bukan hadis innamal a'malu binniyat atau hadis ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Itu standar hadis yang pertama itu. Ya. Jadi kalau kita pakai itu, berkah datang. Nah, itulah sebabnya orang-orang yang mengaji dengan adab pertama kali sebelum ilmunya, al-adabu qablal ilmi, kualitasnya akan beda, akan lain. Bukan hanya akhlaknya. Bukan hanya akhlaknya. Ya. Tapi lebih daripada itu ada keberkahan dalam ilmunya, digunakan sesuai kebutuhannya. Dan antum baca ayat misalnya la yasraq qaumin qaum, jangan saling mencela. Antum ngaji Quran, baca hadisnya, jangan sakiti saudaramu dengan tanganmu, dengan lisanmu. Ya, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang baik itu adalah orang yang mampu menjamin orang sekitarannya, saudaranya aman dari keburukan lisan dan tangannya. Hadisnya hafal, sunnahnya hafal secara teori, Qurannya hafal, tapi nggak bisa dipraktekkan, tandanya ada yang nggak berkah. Kuncinya di mana? Adab. Nah dulu kita pelajari itu dengan akhlak. Akhlak itu inti akidah. Karena itu tahun 90-an saja yang saya masih kecil saat itu sudah ada pelajaran akidah akhlak. Supaya tauhidnya benar, akhlaknya benar. Makanya jarang kita temukan kasus seperti anak sekarang. Ya, bullying itu sulit ditemukan zaman dulu. Kalau mau kelahi sekalian gitu. Dulu kan begitu. Ayo, kalau berani sini, ya satu sama lain. Ya, siawani aing sieun gitu ya. Kamu berani saya takut. Ya, dulu kan begitu kan? Ya, kalau mau berkelahi selesai sudah jadi baikan lagi. Coba sekarang lihat bullying, yang bunuh diri. Maaf, gak ada dulu dengar kisah kita. SD bunuh temannya, SMP merencanakan bunuh gurunya. Dari mana itu semua? Coba dicek. Padahal pelajarannya makin banyak kan? Ya, kelihatannya makin pintar karena yang dikejar tuh juara olimpiade, dapat sertifikat ini begini, tapi nggak ada etikanya. Ujung-ujungnya menyesal aja. Kayak cari sekolah yang betul bu, Pak. Cari sekolah yang betul. Ya, ngajarkan akidah yang betul, akhlak yang betul, takwa yang betul. Itu amanat undang-undang kita kok. Ya, makanya harus cek kembali dia. Ya, Menteri Pendidikan, semua kita saling mengingatkan. Itu amanat undang-undang. Undang-undang nomor 20 tahun 2003. Undang-undang Sisdiknas itu. Sejak mulai menimbang, itu kan menimbang ada 5 poin. Ya kan? Iya aja antum baca juga enggak. A, B, C, D, E. Di poin B itu jelas. Undang-Undang Dasar 1145 mengamanatkan pemerintah mengusahakan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, akidah serta akhlak mulia. Itu kalimatnya. Itu amanat undang-undang. Jadi keimanan, ketakwaan, itu tauhid. Setelah itu akhlak mulia baru mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi undang-undang kita itu sudah memagari, tidak menginginkan ada anak bangsa pintar tapi tidak baik. Gitu. Nah sekarang kita butuh orang baik yang pintar banyak.
Karena kalau pintar tidak ada sifat baiknya, kepintaran itu digunakan untuk merusak. Dan kalau orang sudah pintar merusak, itu rusaknya lebih parah. Korupsinya lebih banyak karena pintar. Gitu. Sapi itu masih makan rumput. Itu orang sudah makan aspal. Karena pintar. Ya kan? Nah, ini poin, ini adab. Untuk itulah kemudian para ulama menuliskan kitab-kitab adab pengantar. Satu, untuk penuntut ilmu supaya cara menuntut ilmunya benar, sehingga nanti bisa melahirkan dua hal paling minimal: perubahan pada dirinya secara tauhid, lebih dekat dengan Allah, lebih luas ilmu. Yang kedua, punya akhlak dalam mengamalkannya. Ya? Nah, itu ciri dua tuh, baru diangkat derajat. Quran surah 58 ayat 11 tuh, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Diangkatnya dua, karena dekat dengan Allah dia belajar ilmu tentang tahajud, dia tahajud dapat tambahan pahala. Lalu ilmu meluas. Oh, ini cara menunaikannya, rakaatnya sekian, jedaknya sekian, ilmunya luas, imannya naik, dua derajat diangkat. Dan ketika dipraktekkan dengan akhlak. Nabi itu di dalam Al-Quran dapat pujian karena apanya? Karena ilmunya atau akhlaknya? Akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah nggak pernah puji Nabi begini, wa innaka la'ala ilmin azim, tidak. Khuluqin. Nah, jelas ya? Nah, dalam konteks itu kita alhamdulillah sudah memulai sampai kurang lebih 2 tahun ke belakang, dan baru sampai di halaman 17 tuh selama 2 tahun ini ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini baru mulai kita ya. Insyaallah. Yuk kita baca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat yang pegang kitab supaya bacaannya bisa lebih mendekati. Wa naqala syarr masakhi. Lihat cara bacanya ya. Wa naqala syarr masakhi al-Maliki fi awwal kitabih Nadhmud Durar 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man 'azzama al-'alima fa innama yu'azzimu Allah ta'ala wa man tahawana bil 'alimi fa innama dhalika istighfafun billahi ta'ala wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Itu dulu aja, jangan banyak-banyak. Wa naqala Syarmasakhi al-Maliki, dan Imam Syarmasakhi al-Maliki pernah mengutip satu pernyataan. Supaya agak dalam kajiannya kita gali dulu, karena di sini nggak disebutkan profilnya siapa. Imam Syarmasakhi itu seorang ulama besar, mazhabnya Maliki, lahirnya di Mesir, dari kota namanya Syarmah, makanya disebut Syarmasakhi, dekat Dimyat ya. Ada kota di Mesir namanya Dimyat, orang yang dari Dimyat disebut Dimyati. Jadi kalau ada namanya Ad-Dimyati, Ahmad Dimyati misalnya ya, Muhammad Dimyati, nah itu tafaul namanya, ditafaulkan kepada kota Dimyat yang banyak melahirkan ulama di dalamnya. Jadi diharapkan sosok ini tumbuh, kalau nggak jadi ulama, akhlaknya seperti akhlak ulama. Nah, di samping kota Dimyat itu ada kota namanya Syarmasakh, sehingga orang yang lahir dari situ disebut Syarmasakhi. Ya, termasuk ini Syekh Syarmasakhi, nama aslinya Abdullah bin Abdurrahman bin Umar. Ya, Abdullah bin Abdurrahman bin Umar, lahirnya tahun 589 Hijrah. Ya, 589 Hijrah. Wafat tahun 669 Hijrah. Ulama besar, ahli fiqih, dan ahli dalam setiap cabang-cabang dan rumusan fiqih. Maksud cabang-cabang rumusan itu begini, kalau ditanya tentang persoalan, itu jawabannya bukan 1-2, dari semua aspeknya dipahami detil. Misal, kalau ditanya apa hukumnya kunut, itu nggak langsung jawab hukumnya sunnah atau ini, tidak. Itu semua aspeknya tahu. Oh, kunut tuh kejadian awalnya begini, ya. Kemudian dari kejadian ini ada respon seperti ini,
Nabi disampaikan info begini, keluar doa Nabi begini, turun ayat seperti ini, setelah ayat turun Nabi merespon seperti ini, jawaban Nabi ini dipahami oleh sahabat begini, dipraktekkan sahabat begini, direspon oleh Nabi begini, keluarlah hukum. Nah itu. Nah, ngaji itu harus begitu. Antum mau ngaji dari mana? Mazhab Syafi'i misalnya kan? Nah, jangan lompat-lompat dari awal. Ya, dari awal terus sampai ke puncaknya, belajar yang dasar, menengah sampai ke ujung. Demikian mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, itu total belajarnya. Nah, nanti semua bidang terkait dengan hukum dipelajari, aspeknya kemana. Jadi nggak bisa kita lihat satu hadis langsung kita hukumi. Ini sahih, ini dhaif. Nah, itu baru ilmu sanad. Sahih dhaif itu ilmu sanad. Kalau ingin tahu ilmu amalnya harus tahu ilmu matan. Matan itu nggak bisa dibaca dengan terjemah. Kalau antum cuma baca terjemah, tidak paham nanti latar belakang asbabul wurudnya, sebab hadis itu diucapkan apa, nggak paham tentang fikih lughahnya. Kan Nabi mengatakan itu seringkali menggunakan balaghah. Di balaghah itu ada 3 ilmu lagi, ma'ani, bayan, badi. Kalau nggak menguasai ini, modalnya terjemah, bahaya, repot nantinya. Ya, contoh misalnya, antum kalau ngaji bab sholat aja, fikih sholat, antum mau ngaji tentang sujud, turun dari i'tidal ke sujud, kan yang kita temukan 2 tuh caranya. Itu ada di satu kitab yang sama, Sunan Abu Daud, yang nomor hadis 838, riwayat Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kedua nomor hadis 840 sampai 841, riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau antum modalnya cuma baca dan terjemahan, itu akan bingung, karena yang 838 itu menggunakan lutut, yang 840 menggunakan telapak tangan, terjemahannya sama. Kalau pakai terjemahan, kalau anda ingin sujud, maka janganlah sujud seperti duduknya unta, dahulukan lututmu sebelum telapak tanganmu. Itu versi yang Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala anhu. Yang Abu Hurairah, kalau anda ingin sujud, jangan sujud seperti duduknya unta, dahulukanlah telapak tanganmu sebelum lututmu. Tuh. Kalau cuma baca terjemahan, pusing kan? Pusing 7 keliling. Ya, dikira hari Rabu ternyata hari Minggu. Kukira kau menunggu ternyata cari yang baru, pusing tuh. Ini yang benar yang mana? Pakai lutut apa tangan nih? Ini ada ilmunya. Cek dulu, lihat dulu. Ini sababul wurudnya apa? Maka ada ilmu sanad, siapa Wa'il ini? Siapa Abu Hurairah ini? Oh, Wa'il adalah sahabat Nabi yang masuk Islam sejak awal. Senang mengamati Nabi ibadah, Nabinya masih segar, masih kuat, masih ikut perang Badar, ikut perang Uhud dan sebagainya, masih kuat. Kelihatan oleh Wa'il ketika Nabi akan sujud yang turun lututnya dulu. Abu Hurairah masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi meninggal, tahun ke-7 Hijrah. Nabi usia kurang lebih sudah 60 tahun. Hadis-hadis yang menerangkan kondisi fisik Nabi dalam usia itu, rentang itu, Nabi punya masalah di lutut. Kan yang klasik kan, semakin sepuh masalah pertama lutut kan. Makanya antum akan temukan Nabi kadang sholat bersandar ke tiang, ya, pakai tongkat gitu, beberapa bagian. Ya, kenapa? Karena punya masalah di lutut. Karena itulah ketika Abu Hurairah masuk Islam, melihat Nabi menunaikan sholat, ketika sujud yang didahulukan telapak tangannya karena lututnya bermasalah. Sedangkan penyebutan unta pada lafadznya hadis Wa'il dengan unta lafadz hadis ya dari Abu Hurairah, itu untanya beda. Yang satu ibil, awas, ibil tuh. Idza sajadta au kama qala sallallahu alaihi wasallam, fala tasjud kama yabrukul ibil, faliyadha rukbatayhi qabla yadayhi. Yang satu ba'ir. Ibil itu unta umum. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khaliqat. Ba'ir unta tunggangan. Nah, beda antara ibil dengan ba'ir. Ternyata setelah dicek pawang unta, unta itu punya 2 kaki, 2 tangan. Yang depan itu adalah tangannya, yang belakang kakinya. Gitu. Jadi kalau dia tidak ada beban, yang ditekuk bagian depan tangannya. Kalau dia punya beban, yang ditekuk bagian belakang. Gitu. Itu detail kita kaji. Saya mengkaji hadis itu sampai datang ke kebun binatang di Tripoli. Nanya ke pawang unta, hanya untuk dapat maknanya.
Walaupun pulang-pulang ke Indonesia disebut bid'ah misalnya, ya nggak apa-apa kan, bagian dari bumbunya saja, nggak usah marah. Ya, nah dapat tuh ilmu itu, begitu pula paham kita, pantas Wa'il meriwayatkan begini karena Nabi masih segar. Ketika Abu Hurairah datang, Nabi sudah sepuh, ada masalah di lututnya, turunlah pakai telapak tangan. Ini artinya untuk sujud itu silahkan sefleksibel mungkin. Kalau masih kita kuat, dahulukan lututnya. Walaupun pakai telapak tangan nggak ada masalah, lutut silahkan turun. Kalau lututnya cedera, pakai telapak tangannya silahkan, senyamannya aja. Jangan juga disimpulkan kalau misalnya ada anak muda yang turun pakai telapak tangan, tua nih. Mungkin dia main mini soccer kemudian cedera kan lututnya, kena tackle, ya bisa saja terjadi. Ya Mbappe kena tackle misalnya kan lututnya gitu kan, walaupun kurang bagus performanya, terus dia sholat tuh, ya turun pakai telapak tangan nggak ada masalah. Nah, jadi bukan masalah kemudian mana yang paling sunnah, bukan. Ya, jadi pakai telapak tangan boleh, yang pakai lutut boleh, yang salah tuh yang pakai kepala duluan. Nah, Syekh Asy-Syarmasakhi ini itu pakar di bidang itu. Jadi beliau tahun 633 lah datang ke Baghdad. Jadi 2 tahun setelah Imam Nawawi lahir. Nah, kita ngaji itu begitu. Imam Nawawi lahir 631 Hijrah. Syekh Asy-Syarmasakhi ini Abdullah 2 tahun saat usia Imam Nawawi itu sudah ke Baghdad, pusatnya ilmu. Nah, kalau mau jadi ulama begitu, kejar ilmu. Di mana ada majelis ilmu yang bagus, ulama kualitasnya bagus, kredibilitasnya bagus, ilmunya kita tahu luas, kejar sepanjang masih mampu. Itu beliau dari Mesir ke Baghdad tuh. Zaman itu pesawat belum ada, mobil, sepeda belum ada. Sekarang orang haji pakai sepeda, umrah pakai sepeda. Dulu jangan harap punya kuda. Kadang mohon maaf ya, Imam Ahmad itu demi mencari hadis kadang-kadang jadi kuli dulu Pak, di kuli bangunan dulu. Jadi begitu dapat sesuatu dan nyamar, hampir nggak ada orang tahu itu imam besar tuh. Ya, saya imam besar loh ya, nggak ada. Ke pasar ikut manggul-manggul, dapat uangnya pakai lagi jalan jadi bekal, sampai begitu Pak. Makanya berkah, hafal 1 juta hadis. Ya, Imam Syafi'i dulu begitu. Para ulama kita tuh masya Allah luar biasa tuh. Dapat pakai untuk mencari. Nah ini demikian. Antum kurang apa lagi? Kendaraan Allah kasih, fasilitas bagus, masjidnya enak, kasih snack lagi. Ya, fasilitas dikasih, keadaan nyaman, guru-gurunya bertebaran, waktu kajiannya diberitahu jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi kalau Allah sudah kasih fasilitas itu, belum sempat kita meluangkan waktu untuk bisa belajar, nah seperti apa lagi fasilitasnya? Nah ini saya sebelum masuk ke inti, saya ingin tunjukkan perjuangannya begini dulu. Jadi bukan asal kutip gitu. Kita nggak tahu ini orang siapa. Datang ke Baghdad, begitu mau belajar sudah terkenal, disambutlah oleh khalifah pada masa itu Mustansir billah. Karena tahu ulama datang, disambut oleh ulama lagi. Sesama ulama kemudian kumpul karena ini viral, ahli di bidang fikih, maka ditanya persoalan. Waktu itu ditanya tentang Kitabul Buyu'ul Ajil, perdagangan yang ditangguhkan. Begitu akan ditanya, beliau jawab begini jawabannya. Oh, tentang masalah itu alhamdulillah saya sudah hafal 80.000 persoalan terkait itu. 80.000 wujuh bentuk terkait dengan itu. Mau tanya dari sudut mana saja, 80.000 persoalan terkait itu sudah beliau kuasai. Penasaran langsung ditanya. Ulama dulu begitu, kalau ketemu mudzakarah bareng-bareng bahas hukum. Jadi enak kalau ada perbedaan pendapat selesai di majelis ulama, ilmunya selesai di situ. Yang awam gak ikut-ikutan. Nah, ini poinnya. Ini yang nggak ada sekarang tuh itu, duduk. Kalau lihat nih ada beda pendapat, si fulan kok begini ya, datangi orangnya. Bukan bikin konten menyoal orangnya, bukan. Nanti yang repot murid-muridnya, kan selalu begitu. Ya. Jadi orang-orang itu duduk ditanya-tanya, baru dijawab 200 mereka menyimpulkan memang ini orang sudah pakarnya. Imam Al-Bukhari dulu begitu, datang ke Baghdad, katanya ini ulama benar nih, paham di bidang hadis. Masya Allah, saya disambut para ulama, tahu-tahu dikasih tempat letter U, duduk Imam Al-Bukhari, ya seperti disidang oleh 10 ulama. Disambutnya marhaban, duduk bareng, ayo kita ngobrol duduk. Masya Allah, kami ingin belajar dari anda tentang hadis. Setiap orang mengajukan 10 pertanyaan tentang hadis.
diacak sanadnya. Ya misal kalau kita ngaji Quran kan, tentang fadilah Quran tuh ada di nomor hadis 5027 kan. Imam Al-Bukhari menerima dari Hajjaj bin Minhal, Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah, Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marthad, Alqamah bin Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah, Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Uthman, Abu Abdullah Sulami, Abdurrahman As-Sulami, Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan, Uthman bin Affan menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu diacak tuh. Diacak. Hajjaj bin Minhal masuk ke Alqamah, Alqamah masuk ke Uthman, Uthman balik ke awal. Setiap orang menyampaikan 10 hadis. Kata yang pertama, ini saya dengar hadis begini, menurut Tuan Syekh kira-kira benar atau tidak? Disebutkan 10. Kata Imam Al-Bukhari, barangkali yang lain ingin menambahkan dulu, silahkan, nanti sekalian saya jawab. Setelah yang ke-10, 10 kali 10 100, maka beliau mengurutkan lagi dari awal, dari yang pertama sampai yang terakhir tanpa salah sedikit pun. Tuh. Kadang-kadang kita ditanya 3 pertanyaan, mau jawab sudah yang terakhir, yang 1 pertanyaan lupa kan. Tadi tanya apa kan? Nah, Imam Al-Bukhari itu jauh. Ya, makanya jangan menilai dulu. Oh, ada yang tidak sahih dalam Al-Bukhari. Ya, antum mukanya yang tidak sahih itu. Ya, melihatnya maksudnya wajahnya melihatnya tidak dengan ainur rahmah. Nah, inilah Syekh Asy-Syarmasakhi. Jadi kalau saya sampaikan itu, apa yang disampaikan beliau itu punya nilai thiqah. Salah satu yang beliau sampaikan, ya, dan beliau pakar di bidang mazhab Maliki. Dulu di Mesir Maliki dulu sebelum Syafi'i. Banyak menyebar mazhab Maliki. Ya. Fi awwali kitabihi Nadhmud Durar. Dalam pembuka atau muqaddimah kitabnya Nadhmud Durar. Ini saya kopikan covernya nih. Ini begini ya, Nadhmud Durar. Ya, Nadhmud Durar fi Ikhtisar Mudawwanah. Ini kitabnya ini. Covernya begini. Nanti kalau cari yang begini. Karena ada 2 jenis Nadhmud Durar. Yang kedua itu di dalam Tanasub Ayat Waswar. Ini Nadhmud Durar yang ini. Ya, yang dimaksud bukan yang ini. Syarmasahi pun ada 2. Ada Abdullah bin Abdurrahman bin Umar, ada Abu Yusuf Asy-Syarmasahi. Kalau yang Abu Yusuf itu penyair. Ya, nah, saya bahas sampai itu aja, penyair. Ya, nanti kalau saya dalamin ramai lagi gitu ya. Nah, itu Syarmasahi yang kedua. Kalau yang pertama ini yang ahli fikih. Jelas ya? Jadi saya kopikan untuk pengetahuan. Maksudnya antum sampai detil kitabnya cari sampai tahu. Apa yang beliau sampaikan dalam muqaddimahnya mengutip pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, disampaikannya dengan makna ini. Karena hadis boleh diriwayatkan dengan makna. Kalau lafaz mungkin nggak akan ketemu. Ya, lafaz tidak ketemu. Jadi hadis itu boleh diriwayatkan dengan apa? Makna. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, menyampaikan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, lihat kalimatnya. Man 'azzama al-'alima, siapapun yang menghormati seorang ahli ilmu, alim. Alim satu orang, kalau banyak ulama. Kalau kita jamakkan dengan ulama, siapapun yang menghormati ulama. Ta'zim. Kalau takrim, memuliakan. Biasanya kalau takrim karena akhlak. Karimun mata amdahuhu wa idza lumtuhu wahdi. Orang baik itu kalau kita puji, sepakat kita puji. Tapi kalau ada celaknya, kita simpan baik-baik pada pribadi kita. Nah, itu akhlak. Tapi kalau ta'zim biasanya itu kepada aspek-aspek yang menyertai orang itu dengan sifat menunjukkan kemuliaan yang agung, seperti ilmu misalnya, kedudukan, ya, harta benda, dan ilmu nomor 1 di atas itu. Jadi kalau antum ketemu ulama dengan ketemu pejabat dunia, ya, kita hormati, tapi mendahulukan ulama dalam tingkat penghormatan itu. Saya waktu di Malaysia diundang, kami 22 ulama dari 5 negara. Diundang khusus pemerintah Malaysia dari Provinsi Selangor untuk merumuskan bagaimana membentuk generasi baru belajar dari Al-Imam Nawawi. Jadi merangkum manhaj Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin 1896 hadis, dihimpun untuk menjadi sebuah pedoman membentuk generasi unggul masa kini. Nah, bagian utamanya itu kami dengan Syekh Ali Jum'ah, kemudian disertai ulama-ulama lain. Maka ketika datang, Perdana Menteri datang, PM-nya datang, Datuk Anwar.
Menteri besarnya ada menteri pendidikan, menteri agama, banyak tokoh-tokoh. Nah, saya dahulukan ulama untuk menyapa. Ya, walaupun perdana menteri juga kita hormati, ya presiden kita hormati, gubernur kita hormati, tapi kalau sudah ada ulama maka dahulukan siapa? Ulama. Jelas ya? Nah, ini bagian pertama. Nanti kita lihat, sempurnakan dulu. Man 'azzamal 'alima, siapa yang menghormati seorang berilmu karena mengagungkan ilmunya lillah, bukan karena orangnya. Jelas ya? Fa innama yu'azzimullaha ta'ala, maka penghormatan yang ia lakukan dengan ketulusan yang benar itu, fa innama, maka sungguh, pakai adatul hasri, fa innama, maka sungguh, yu'azzimullaha ta'ala, saat itu ia sedang mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau ada seorang berilmu yang ilmunya itu kita bisa lihat bukan sekedar pandai. Nah, kalau yang pintar banyak. Bagaimana tahunya kualifikasi alim yang seperti ini? Dirinci oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi itu punya kitab namanya At-Tibyan. At-Tibyan fi adab hamalatil Quran. Imam Nawawi Ad-Dimashqi ya, bukan yang Syekh Nawawi Al-Bantani. Masing-masing punya kemuliaan. Di kitab At-Tibyan beliau merinci 4 syarat untuk tipikal ulama yang kita ta'zimi itu. Nah, kalau tidak masuk 4 itu belum masuk kualifikasi. Apa 4 itu? Beliau mengatakan au kama qala wa la yata'allamu illa mimman, satu, takammalat ay kamulat ahliyatuhu, dan tidaklah seorang penuntut ilmu itu belajar dari seorang guru kecuali memiliki 4 kualifikasi berikut. Nah, ini yang ditakzimi. Satu, takammalat ahliyatuhu, punya kepakaran di bidangnya. Jadi kalau misal kita ingin cari seorang alim, seorang guru untuk belajar, ya, maaf, coba dicek dulu latar belakangnya apa. Misal pengen belajar hadis, maka cari ke guru yang menguasai bidang hadis. Ingin belajar fikih, cari orang yang paham di bidang fikih. DKM juga begitu nih, Ustadz, mohon maaf nih DKM. Kalau ada ustadz-ustadz mau ngajar di Al-Azhar ini, coba dicek pakarnya di bidang apa. Jangan dikasih yang bukan kepakarannya, nanti repot. Ya repot nantinya. Mau datang cek Google dulu, kan? Dan tidak dalam. Kalau tidak dalam repot. Nah, makanya kenapa ada bula alim, adab yang ngajar dulu sebelum yang belajar. Yang ngajar pun ada adabnya, jangan dipaksakan. Nah, celakanya di Indonesia ini kan semua ustadz. Ya, dan ustadz bisa ngajar apa aja gitu. Nah, ini yang repot, sehingga dipaksakan. Bidangnya sejarah, ngajarnya fikih, jadi nggak nyambung. Ya kan? Bidangnya misalnya Quran, ngajarnya di bidang hadis, nggak nyambung. Silahkan mengajarkan kalau tahu bidangnya. Kalau misalnya saya belajar hadis, boleh selesaikan dulu walaupun satu hadis. Selesaikan maknanya apa, dari mana sumbernya, gimana, pemaknaannya seperti apa, pendapat ulama bagaimana, cara mengamalkannya seperti apa, baru ajarkan. Nah, ini adabnya. Nah, supaya apa? Supaya pemahamannya utuh. Nah, ini saya sering kali lihat. Belajar Riyadhus Shalihin tapi nggak utuh belajarnya. Belajar Al-Arba'in tapi tidak utuh. Sehingga ketika menemukan sesuatu yang nggak dapat ilmunya kaget. Sebagian yang tidak baik dihilangkan keterangannya. Itu yang saya agak kurang nyaman tuh kondisi-kondisi sekarang. Awas, hati-hati ya. Cari yang pakar-pakar, karena akan tiba masanya yang pakar-pakar itu mulai sedikit. Ya, tandanya 2. Tanda yang pertama, muncul orang-orang aneh. Terus tiba-tiba jadi ulama. Apapun gelarnya, mau abah, mau mama, mau kiai, mau apa macam-macam gitu. Kalau gelar bisa banyak. Hadisnya berbunyi begini. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yantazi'uhu biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi 'alima ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau fadallu wa adallu. Rawahu Muslim. Paham? Tidak. Akan ada satu masa Allah itu mencabut pengetahuan dari hamba. Caranya bukan dengan ilmunya langsung dicabut. Tafsir hilang, tidak. Hadis hilang, tidak. Caranya yantazi'uhu biqabdil ulama, mencabut ilmu itu dengan pakar-pakarnya meninggal satu-satu. Pakar hadis meninggal,
Quran meninggal, tafsir meninggal, kan? Sampai tersisa tinggal sedikit. Nah, yang sedikit ini jaga yang sedikit ini. Karena tidak mudah membentuk ulama, itu mahal sekali. Jaga, ta'zimnya dengan menjaganya. Ya, kalau sudah ada orang seperti ini berkah, nanti lingkungannya berkah, hidup tuh berkah gitu. Ya, nanti kita masuk bagian keduanya ya. Nah, nanti kalau orang-orang ini sudah tidak ada, satu-satu meninggal, pakar-pakar di bidangnya, ini kelihatan nih. Hatta idza lam yubqi 'alima ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Kalau ini sudah nggak ada, muncullah orang-orang nggak jelas datang. Ilmunya nggak jelas, cirinya apa? Ciri nggak jelas ini ditafsir lagi di hadis Muslim lagi. Bahkan yang ini ditempatkan di muqaddimah tuh. Nomor hadis yang ke-12 ke-13. Jilid pertama Sahih Muslim yang syarah Imam Nawawi 9 jilid itu. Ya. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alaikum unasun au zamanun, akan tiba satu masa Anda temukan orang-orang tertentu yang enggak jelas dari mana, tiba-tiba ngajar di kalangan manusia, yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu au yasma'unahu aba'ukum. Tiba-tiba dia ngajar sesuatu yang bikin kita bingung. Dengarnya aja bingung gitu. Nah, kata Nabi, jangankan Anda, orang dulu pun kalau dengar ikutan bingung. Kebayang enggak? Ya, gimana mau video callan sama malaikat tuh? Ya jangankan Anda, orang dulu pun ikut bingung juga tuh. Yakin ntar dipotong video saya ini. Kepala kontainer muncul tuh, ahli konten tuh, potong tuh. Ya, kalau ngambil bahasa umumnya, yang dulu-dulu pun ikutan bingung, ya sama Abu Jahal juga kalau dengar ikutan bingung juga tuh. Anda bayangkan tuh, itu kalimatnya tegas dari Nabi. Jadi kalau ada yang seperti itu, apa pesan hadisnya? Sederhana kok. Iyyakum wa iyyahum. Waspadalah, waspadalah. Cukup tinggalkan. Udah, nggak usah banyak komen. Ini kontennya dibanyakin. Dari mulai sama jin, nama semut, nama macam-macam dibanyakin. Ya karena dibanyakin laku. Udah tinggalin aja, ntar hilang sendiri. Ya apapun itu ya, banyak akhir masa itu yang ngaku nabi ada, aku malaikat ada gitu. Nggak usah aneh, emang Nabi bilang begitu kok. La nabiyya ba'di, nggak akan ada nabi setelah saya. Pengertian lainnya, nanti setelah saya meninggal akan ada orang ngaku nabi. Tauhid kamu harus jalan, nggak ada nabi setelah saya, tapi kadang tinggalin aja udah. Makanya kalau ada orang ngaku-ngaku demikian, nggak usah aneh. Yang aneh itu selalu kalau ada pengikutnya. Maka kalau ada yang demikian cukup tinggalkan. Nanti An-Nisa ayat 140 berlaku. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzan mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sungguh tetap ketentuan dalam Al-Quran. Allah tegaskan kalau ada orang-orang yang datang nyeleneh, dia menerangkan keterangan yang beda dengan ayat-ayat Allah, atau kadang mengolok-ngolok ayat-ayat Allah, ya maka jangan sertai mereka, jangan duduk dengan mereka, jangan hidupkan majlisnya, jangan bikin konten tentang mereka. Tinggalkan sampai mereka sadar yang disampaikan itu salah. Peran ulamanya meluruskan, masyarakat jangan dikasih panggung. Kalau dikasih panggung, innakum idzam mithluhum, lama-lama ikut-ikutan. Awal-awal ketawa, ikut rame, lama-lama setan masuk. Begitu masuk, kok kayak bener ya? Akhirnya lama-lama ikut-ikutan juga trennya. Kalau sudah seperti itu, hatinya nanti jadi keras, jadi mati. Pada yang baik hilang. Quran pakai bahasa Arab, sekarang didalami bahasa lain gitu. Ya lama-lama bahasa nabinya ditinggalkan, lama-lama hukum nabinya ditinggalkan, hukum Allah ditinggalkan, keras hati, tertinggal, repot. Makanya ditanya di Al-Hadid, hadid itu besi, sekeras-kerasnya besi masih bisa lunak. Hati antum itu bukan dari besi, kenapa nggak bisa lunak? Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Apa belum tiba saatnya hati Anda itu jadi lembut untuk bisa dengar dari Al-Quran, untuk bisa ngaji, untuk dekat dengan Allah? Mau sampai kapan kata Allah? Besi aja bisa lunak, hati Anda bukan dari besi, kenapa nggak lunak? Ditafsir lagi di Al-Baqarah tentang batu. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal
hijarati au ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Batu yang keras bisa jatuh karena takut pada Allah, keluar air, jatuh melahirkan air terjun, jatuh jadi sungai, takut karena Allah. Hati Anda tidak diciptakan lebih keras dari batu. Kenapa lebih keras dibandingkan batu? Oh, ngaji aja susah, mau sholat susah. Batu dengar adzan Allahu Akbar jatuh karena takut pada Allah. Antum dengar adzan masih nanya adzan lagi, barusan tadi adzan. Itu poin. Nah, itu satu. Wala yata'allamu mimman takammalat ahliyatu, yang pakar dulu, coba cari yang pakar. Ya. Nah, mohon maaf kalau ada yang seperti itu, nanti yang pakar-pakar mesti muncul supaya umat itu punya pedoman. Makanya saya sarankan kiai-kiai itu punya channel. Santri-santri itu ayo, antum kan belajar itu, spesialisasinya ada di pesantren, tampil. Ustaz Hunaifi itu teman-teman, tampil itu. Nah, supaya itu jadi rujukan di masyarakat. Nggak apa-apa antum sampaikan ini spesialisasi hadis Bukhari, sanadnya ini, nggak apa-apa, boleh itu. Kalau memang ada yang tidak jelas, yang jelas harus tampil, difasilitasi. Kalau nggak ditampilkan nanti masyarakat nggak punya rujukan. Tampillah yang seperti ini, ngasih fatwa. Begitu ngasih fatwa, yang awam mengiya-iyakan, maka yang ini tersesat, yang ini ikut sesat. Fadhallu wa adhallu. Repot nantinya. Jelas ya? Nah, ini bagian yang pertama. Coba di ulama-ulama kita itu fasilitasi itu. Channel-channelnya di subscribe itu, dihidupkan. Ada Gus Koyum misalnya dari Lasem tuh, subscribe channelnya itu, pelajari itu. Itu orang masya Allah itu, ahli kitab itu. Kitab-kitab tuh masya Allah dikuasai oleh beliau, dalam ilmunya dan sebagainya. Kiai-kiai kita itu banyak ilmunya itu. Itu yang dihidupkan, kasih waktunya untuk ngajar. Ya. Bukan pengetahuan yang umum-umum saja, yang tentang agama kita tuh yang jelas, yang bersanad, yang jelas. Dua, wa dhaharat diyanatuhu. Belum jadi alim, kategori ini yang dita'zim. Kalau cuman yang pertama, yang pintar banyak, yang pakar banyak. Tapi yang kedua, dhaharat diyanatuhu, tampak pula ketakwaannya di hadapan Allah. Tampak takwa. Ngajarkan Anda tahajud, dia nggak tahajud. Mengajarkan Quran, dia nggak baca Quran. Dhaharat diyanatuhu. Tiga, wa tahaqqaqat ma'rifatuhu, dan benar ma'rifahnya. Apa maksudnya ma'rifah? Dia kenal Allah, kenal dirinya. Kenal Allah, kenal dirinya. Beda kalau ulama kenal Allah, beda fatwanya lain. Maka muncul sifat khasyah dalam dirinya. Awas, hati-hati. Apa itu khasyah? Quran surah ke-35 ayat 28. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Yang punya sifat khasyah itu dari kalangan hamba Allah, yang hanya takut pada Allah itu kalangan ulama. Khasyah dihasilkan dari khusyuk, khusyuk dari banyaknya ibadah. Ulama ini kadang-kadang makannya sedikit, minumnya sedikit, tapi ibadahnya masya Allah, riyadahnya masya Allah, zikirnya masya Allah. Dari situ tampak ilmunya luas. Kalau ngasih fatwa takut sama Allah, fatwanya bukan proposal, dipesan keluar fatwa, nggak begitu. Fatwanya bukan senang-senang, kalau yang menurut diri dia baik untuk dia keluarkan, kalau nggak baik didiamkan, tidak. Nah, itu tiga tuh, khasyah. Cari ulama yang khasyah, takut sama Allah. Apa ciri selanjutnya? Nanti turun di Al-Mudaththir. Ya ayyuhal muddad qum wa rabbaka fathiyabaka warujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Nah, itu ciri ulama khasyah. Dia tampilkan dirinya baik, lalu dia bersihkan lisannya dari yang tidak penting. Ngajarkan yang penting aja. Jadi bukan mengajarkan murid untuk mencaci orang, kotor itu. Ya, mengajarkan dalil hanya untuk menjadi peluru. Dan itu hasilnya nggak ada adab nanti. Memang kelihatannya mengerjakan ibadah, sholatnya makin rajin, tapi rajin mencela orang juga. Nah, itulah ngaji tanpa adab. Berkahnya nanti hilang. Pahalanya juga terkikis tanpa sadar. Di hadis Muslim kalau ngaji hadis begitu.
Jadi ada orang nanti sholatnya kelihatan rajin, dalilnya tahu tentang tahajud, dia tahajud. Tapi karena adabnya ini kurang, akhirnya digunakan apa? Lisannya mencela orang juga. Syatama hadza wa qadzafa hadza. Dia gunakan dalil itu untuk menyerang orang. Jadi yang terjadi apa? Pahala tahajudnya hilang, terkikis, ditransfer pada yang dicelanya tanpa sadar. Itu babnya namanya bab muflis. Ya, Nabi nanya ke sahabat untuk ngetes. Atadrunal muflis, tahu nggak orang bangkrut di akhirat nanti? Satu menjawab, ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham lahu wala mata'. Ya Rasulullah, orang bangkrut menurut kami orang yang tak punya uang 1 sen pun, tak punya aset sedikit pun. Secara teori dunia benar, tapi karena yang Nabi tanya itu tentang syariat, tentang akhirat, Nabi luruskan, al-muflisu min ummati, orang bangkrut di akhirat termasuk ngaku umatku. Tuh. Ini kita ngaku umatnya Nabi. Hati-hati masuk golongan ini. Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin. Datang di hari kiamat dalam hisab itu terlihat pahala salatnya banyak. Pakai nakirah menunjukkan banyak. Jadi rajin sunnah juga. Salat sunnahnya tahu, dalilnya tahu. Tahu tahiyatul masjid, tahu tahajud, tahu duha. Dia pandai, dalil pandai, dia kerjakan juga. Cuma gagal di adab di sini. Dari 5 tugas Nabi untuk menyampaikan pada umat, dia gagal pada bagian kedua untuk mengamalkan itu. Ya, 5 tugas Nabi itu di Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina 1, wa yuzakkikum 2, wa yu'allimukumul kitaba 3, wal hikmata 4, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun 5. Ya, sebagaimana aku utus seorang rasul dari kalangan kalian yang sangat istimewa, Nabi Muhammad SAW, menyampaikan 5 tugas dalam kehidupannya. 1, menyampaikan ayat-ayat Allah, Al-Quran. Kedua, menerangkan fungsi Quran untuk memperbaiki jiwa sehingga keluar akhlak. Wa yuzakkikum, ilmunya tazkiyatun nafas, keluarnya akhlak. Nah, jadi orang kalau belajar Quran itu pasti berubah akhlaknya. Itu standar pertama ya. Yang dilihat oleh Allah bukan hafalannya dulu. Awas anak ibu ke pesantren tuh Bu ya, hafalan 30 juz tapi akhlaknya setengah juz ya, atau cuma 1 rubu', itu gagal. Karena standarnya itu, standar ahli Quran itu yang pertama disebut oleh Quran surah 35 Fatir ayat ke-32 paling kiri sebelah atas di mushaf tuh. Standarnya akhlak. Thumma awrasnal kitaba alladhina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah dzalikal huwal fadlul kabir. Jadi standar pertama itu ayat Quran yang kita baca, kita tilawahi, dipelajari dalil, nih Quran, nih sunnah, nih dalilnya Quran nih. Standar pertamanya apa? Bukan ente hafal ayatnya lalu kemudian diamalkan, dipakai, bagus. Itu bagus, ada pahalanya. Tapi standar awalnya, apa dari ayat itu yang merubah kehidupan kita lebih baik? Sabiqum bil khairat. Jadi kalau hafalnya banyak, tapi juga akhlaknya tidak berubah banyak, berarti ada yang belum sukses. Cek lagi, naikin lagi tuh. Ini poin yang sangat penting dari sini. Coba kaji lagi, ya. Nah, itu bagian yang ketiga yang tadi disampaikan itu. Coba lihat, ya, khasyahnya muncul gak? Tahaqqaqat ma'rifatuh, dia kenal Allah, karena kenal Allah dia jaga tuh. Jadi antum kalau menemukan ulama begini jaga. Tapi setiap guru namanya manusia tidak lepas dari salah. Maka adab sebagai murid, jangan mengoreksi kesalahan guru. Tutupi aibnya dengan doa. Imam Nawawi Al-Bantani itu kenapa ilmunya banyak? Salah satu ikhtiar beliau dalam mengaji, sebelum datang ngaji sedekah. Makanya boleh-boleh tuh. Ya Ustadz, kalau nyebarkan kotak atau nyampaikan misalnya QR apa, itu boleh. Boleh itu. Bahkan bagian dari sunnah di waktu-waktu tertentu itu untuk bersedekah. Bagian dari sunnah. Nah, beliau niatkan selama belajar sedekah dulu supaya Allah menutup pandangan beliau dari aib gurunya, supaya sibuk mendapatkan ilmunya saja. Antum ngajar dengan saya pun sekarang pasti akan menemukan kekurangan, itu pasti. Nah, kalau antum nggak niatkan belajar dengan benar untuk menjaga itu dengan ta'zim ulamanya, begitu dapat aibnya antum tinggalkan, padahal mungkin ilmunya lebih banyak dibanding aibnya. Nah, jadi jangan sibuk begitu. Apalagi belum datang, sudah mengoreksi guru. Nah, itu repot. Itu terhijab nanti ilmunya. Mau kemana? Ngaji sama Ustadz Fulan. Bid'ah tuh. Nah, itu langsung terhijab.
Yang bahaya terhijab hatinya, itu paling bahaya. Belum pernah kenal, belum ketemu, sudah mencela, sudah menghukumi, itu hisabnya berat di hari kiamat tuh. Nah, makanya saya selalu menyampaikan, kalaupun ada beda pendapat, jangan berlebihan. Beda pendapat nggak apa-apa, tapi menghormati harus. Ya, antum beda pendapat nggak apa-apa, kan setiap orang bertanggung jawab dengan apa yang disampaikan oleh dirinya. Ya, kemarin misalnya ada ustadz meninggal, kita doakan. Udah, ada beda pendapat, beda pemahaman tuh hal lain, masing-masing bertanggung jawab. Tapi kita punya kewajiban untuk mendoakan, tuh kan? Menyampaikan yang baik-baik. Kalau sempat antum menyolati, mengantarkan kubur, siapapun, ustadz siapapun. Ya, kalau ada orang yang kurang baik, kita doakan. Nah, manhaj kita begitu, Al-Quran ngajarinnya begitu. Kalau beda pendapat, selesaikan di ranah ilmiah, selesai sampai situ. Jangan dibawa ke hati sampai muncul sifat-sifat yang tidak baik. Nah, nanti hisabnya berat di hadapan Allah. Jelas ya? Nah, itu tahaqqaqat ma'rifatu, jadi kenal tentang diri kita. Nah, ngajarinnya mesti begitu. Kan saya sering sampaikan pada antum, kalau antum temukan saya salah, cukup tinggalkan itu, cari guru lain lebih baik. Nah, tapi hilangkan sifat-sifat kita untuk saling berselisih. Karena nanti antum pun gak akan tenang. Udah ngajinya belum bagus, udah ngoreksi orang lain. Baca kitab aja belum tentu bisa. Kok bisa menghukumi orang lain? Kan jadi masalah. Nah, yang terakhir, washtaharat siyanatuhu. Dan memang beliau itu terkenal, guru itu siyanatuhu, perilakunya juga mulia. Jadi pakar di bidangnya, agamanya jelas, ketaatannya teruji, ma'rifat kepada Allahnya kenal, akhlaknya bagus. Kalau 4 ini ada, ta'zim, tabarruk dengan ilmunya. Ya, itu ada rumusnya. Ya, rumusnya di Quran surah ke-5 ayat ke-35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hei orang-orang beriman, tingkatkan takwamu terhadap Allah dan carilah tawassul, carilah wasilah dengan takwa itu untuk mendekat kepada Allah. Ya. Nah, jenis takwa itu ada pada ilmu. Dari mana taunya? Al-Baqarah di akhir ayat 282. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, Allah tambah pengetahuan. Di antara ciri orang takwa itu kalau ilmunya banyak, nah itulah ulama yang benar. Nah, pada ulama yang benar ini boleh kita minta doa, boleh ta'zim kepada ulama dengan menjaganya, boleh, supaya tidak sibuk dia dengan hal-hal duniawi sehingga lupa ngaji kitab. Ya, ngaji, perbanyak ngaji. Tapi juga jangan terlalu melampaui batas, mengkultuskan macam-macam, melampaui batasan-batasan keulamaannya, jangan, justru menjatuhkan. Jelas ya? Tapi juga jangan petantang-petenteng. Mau ulama Salaman begini, antum siapa? Mau pejabat aja begini, mau pejabat akhirat begini. Ada adabnya. Ya, ada adabnya. Orang-orang baik itu luar biasa. Syekh Sudes, imam besar Masjidil Haram, sampai sekarang ketua Dewan Imam di 2 masjid suci. Itu ketika berjumpa dengan seorang penulis mushaf yang hidupnya diabadikan tangannya untuk menulis mushaf, dicium tangannya oleh Syekh Sudes. Dan beliau mazhabnya Hambali, dicium tangannya. Ya. Untuk apa? Bukan karena orangnya, bukan karena tangannya, karena tangan itu digunakan pada nilai-nilai kebaikan dalam hidupnya. Nabi Zakaria kenapa sholat di mihrabnya Maryam? Padahal beliau mungkin punya mihrab juga. Karena tempatnya Maryam selalu digunakan untuk ibadah 24 jam. Ada atharnya di situ. Jadi bukan pengkultusan tempatnya, bukan. Ada jejak orang soleh di situ, digunakan untuk berdoa dan terkabul doanya. Jelas ya? Nah, itu ada ayatnya dalam Al-Quran, tapi ada detailnya supaya tidak aneh-aneh. Ini keris pernah dipakai, ini kerisnya dipakai, nyari keris sampai ke kuburan, sampai kemana, itu yang aneh-aneh. Ya, ketemu ulama minta doa, ya kan? Minta yang baik-baik. Kalau ulama yang begini, nah kalau ketemu sama yang begitu, ini terakhir kita berhenti jam 7 kurang karena nanti ada persiapan untuk ta'lim yang lain. Yang terakhir, wa man tahawana bil alim fa inna madzalika istighfafun billahi ta'ala wa rasuli. Kalau kita mengagungkan ulama, menghormatinya karena Allah, bukan mengkultuskan orangnya, itu sama dengan memuliakan Allah dan Rasulnya, karena Allah yang nitipkan ilmu kepadanya. Tapi kalau ada orang yang menghinakan ulama, menjatuhkan ulama, membuat skenario buruk kepada ulama dengan kualifikasi tadi, itu sama dengan merendahkan Allah dan Rasulnya. Hati-hati, jaga lisan, jaga tangan,
untuk bikin status yang tidak jelas. Hati-hati ya, tugas-tugas dilihat dulu. Nah, teman-teman yang punya tugas-tugas khusus kalau terkait ulama mesti hati-hati. Intelijen pengen tahu tentang ulama, mau di profiling boleh, tapi jangan bikin cara profilingnya untuk merendahkan ulama. Nah, bikin satu kondisi misalnya dicela ini begini, nah itu besar nanti resikonya. Cari cara lain yang lebih baik. Ya, saya spesifik, saya sebutkan. Ya, kalau ulama-ulamanya beda pendapat itu biasa. Nah, murid-muridnya jangan ikut-ikutan terjun pada dunia yang tidak biasa. Nah, cuman beda pendapat pun harus pakai adab. Nah, ini yang hilang sekarang. Dulu saya kecil itu, saya masih menyaksikan kiai-kiai saya itu, syekh-syekh kami itu masih bisa kumpul mudzakarah, duduk bareng-bareng. Bahkan pimpinan-pimpinan ormas kiai-kiainya. Saya itu ke pondok dalam usia yang 13 tahun itu masih bisa menyaksikan kiai kami itu masih duduk mudzakarah dengan kiai yang Persis, kiai NU, kiai ini bahas hukum-hukum. Kita ngelihat di situ. Dan hebatnya, walaupun berbeda pendapat, kencang dengan dalil di ruangan, itu saat ketemu bisa saling berpelukan. Terus saling berlomba mendahulukan tangan untuk cium tangan. Itu antar kiai, Anda bayangkan. Terus narik satu-satu itu masih kelihatan adabnya tuh. Nangis kita lihatnya itu. Masya Allah guru-guru kami itu. Jadi sayang kita. Ya, sayang, hormati guru-guru kita itu. Ya, kita nggak tahu bagaimana Allah mengirimkan hidayah lewat mereka itu. Nah, ini yang hilang. Ini yang hilang. Adab ini yang hilang. Baik dia alim, pengajar ataupun muta'alim. Ya kalau gurunya sudah kehilangan adab, muridnya pasti lebih daripada itu. Nah, karena itu penting kita ngaji seperti ini supaya perbaikan pada diri kita ada dan kita terjaga dalam keadaan yang baik. Ya, hormati orang lain, kalau tidak sepakat tidak apa-apa, belajar. Kalau misal beda pendapat nih, oh ini guru ini mengatakan begini, beda dengan saya, cari ilmunya. Datangi, tanya. Kalau dengan keterangan itu tidak sependapat, ya sudah tidak usah mencela. Oh, saya tetap pada yang semula saja, saya yakin dengan dalil yang ini. Selesai, antum selamat sampai situ. Tapi kalau antum berubah dari situ, nggak sepakat nih, tahu dari situ, tetap antum mempertahankan yang Anda, tapi mencela yang di situ. Nah, itu bahaya. Yang lebih berbahaya, belum kenal, belum nanya, sudah cela. Nah, itu gimana nanti tuh? Apalagi sekarang zaman media sosial, bikin status sedunia tahu. Nah, ketika masalah antum selesai, masalah dengan orang sedunia belum selesai, gimana tuh menyelesaikannya? Ya, misalnya ada fitnah terhadap guru fulan. Setelah selesai, ternyata antum salah, antum minta maaf secara pribadi, datang minta maaf, dimaafkan oleh guru fulan itu. Sekarang pertanyaannya, orang yang mendengar fitnah antum yang menyebar sedunia itu dan dia menuliskan hal yang tidak baik tentang guru itu karena tulisan antum, gimana meralatnya? Tidak mudah. Nah, inilah adab. Nah, jadi kalau kita mengagungkan ulama dengan ilmunya, menghormati ulama dengan ilmunya, tanpa berlebihan, tanpa harus mengkultuskan. Ulama pun jangan terlalu kegeeran. Datang ke majelis, nggak begitu caranya. Kalau nggak dikasih dahin nggak datang misalnya kan. Wala tamnun tastakthir, lihat amplop dulu yang undang siapa nih, gede apa enggak. Kalau amplopnya tebal, sahih nih. Tipis, dhaif. Tipis tapi banyak dari jamaahnya, sahih li ghairihi. Nah, boleh, nanti ilmunya sebatas amplop itu. Amplopnya hilang ilmunya. Ya. Nah, jaga yang seperti itu sehingga tidak sibuk dalam hal-hal yang lain. Nah, kalau kita mulai ta'zim begitu, lalu kita ikuti polanya. Jangan ta'zim, berhenti tidak, ikuti. Kenapa jadi begitu? Nanti barulah Allah kirimkan cahaya. Nah, kalau udah melihat begitu, orang tua berdoa. Kakek itu boleh, Pak, doa untuk cucunya. Imam Syafi'i itu kan Syafi'i nama kakek ke atas. Muhammad, bapaknya Idris, Syafi'i itu kakek ke atasnya. Tapi alim, beliau selalu berdoa. Akhirnya yang dapat siapa? Cucunya, cucu ke bawahnya, cicit. Nah, boleh jadi sekarang kakek antum berdoa nih, jadi ayah nih, belum punya anak, berdoa kalau pengen punya anak begini. Mungkin nyampainya ke cucu generasi pertama, bisa. Nggak ada yang hilang dari doa, Bu. Nggak ada yang hilang. Ibu doa sekarang minta, ya Allah jadikan anak saya seperti Ustadz Fulan, solehnya demikian, ilmunya demikian. Boleh jadi satu di antara anak ada yang dapat. Kalau bukan anaknya, nyampe ke cucu, bisa begitu. Doa tuh begitu, nggak ada yang hilang dari doa sepanjang ikhlas. Nah, ini, jadi ulama tuh diikuti bukan hanya akhlaknya, bukan hanya ilmunya. Coba lihat jejaknya, bagaimana mendapatkan itu, tanya, mintakan, dan minta sama Allah. Nah, ini yang kita dapatkan dari pelajaran hari ini ya.
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man 'azzama al-'alima fa innama yu'azzimullaha ta'ala. Siapa yang menghormati seorang berilmu, mengagungkannya karena Allah, maka dia sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang ulama ini punya 4 kualifikasi tadi dan pewaris Nabi. Wa innamal ulama'a warathatul anbiya. Wa innamal ulama'u warathatul anbiya. Atau hadis lain innal ulama'a warathatul anbiya dari Ibnu Majah tersambung pada sahabat Ibnu Darda, Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Ya, kalau ada ulama pewaris Nabi begini, jaga ilmunya, jaga dengan baik, perhatikan kesehatannya, jangan diganggu waktunya berlebihan. Udah ngajar banyak-banyak, waktunya istirahat masih diketok juga pintunya. Lihat Imam Syafi'i datang ke Imam Malik. Kalau kita tuh begini, majlis hari Rabu datang hari Selasa. Jadi beliau duduk, ditunggu sampai majlis dibuka, nggak pernah ngetok, tunggu sampai dibuka. Persiapan sebelum berangkat ngapalin Al-Muwatta. Begitu majlisnya buka hari Rabu, contohlah ya, hari Rabu misalnya, belum dibuka, kata Imam Malik bilang sama asistennya, tolong cepat bukakan pintu, ada seseorang ahli yang sudah menunggu, orang baik yang menunggu di luar sana. Itu farasatil mu'min haqqa. Firasat orang beriman aja, apalagi ulama, itu nyata. Kata Imam Malik, cepat buka, sudah ada yang lama nunggu di situ. Begitu dibuka, Imam Syafi'i begitu datang, apa yang kamu inginkan? Pengen belajar ini guru, kamu sudah punya apa? Saya hafal Al-Muwatta. Hafalin dulu karya gurunya, coba bacakan. Begitu dibaca, nah, Imam Malik berkomen, ittaqillah, tingkatkanlah takwamu kepada Allah karena engkau akan jadi bintang di masa depan. Firasat guru, takwalah kepada Allah karena akan jadi bintang di masa depan. Ini ulama-ulama itu luar biasa. Imam Abu Hanifah begitu melihat seorang dari muridnya, ya, ada 2 nanti yang unggul, Abu Yusuf dengan Muhammad. Tiba-tiba yang satu ini pintar, punya bakat, tapi ibunya, karena ayahnya sudah meninggal, ibunya minta bantu dia jualan kue, jualan, tapi karena senang ilmu mampir ke majlis Imam Abu Hanifah, dengar-dengar, satu kali hilang. Imam Abu Hanifah penasaran, mana anak ini, dia kan pintar. Ditemui ibunya. Begitu ketemu ibunya, kata ibunya begini, kenapa anda sibukkan anak saya di majlis anda? Kalau dia nggak jualan kue, kami nggak bisa hidup, kata ibunya. Maka kata Imam Abu Hanifah, berapa yang kau hasilkan untuk anak anda ini, untuk di rumah anda dalam sebulan? Sekian, sudah, ini saya berikan untuk sebulan, anak anda biarkan ngaji dengan saya. Kenapa bisa begitu? Karena dia akan nanti menikmati kue dan gelas yang indah di samping raja. Benarkah demikian? Wallahu a'lam. Kemudian belajarlah dengan Imam Abu Hanifah. Setelah dewasa, Imam Abu Hanifah meninggal, jadi mufti besar. Ternyata satu saat beliau jadi penasehat raja, duduk di samping raja, dihidangkan kue yang sangat nikmat dan gelas minuman yang pernah disampaikan Imam Abu Hanifah di masa lalu. Maka ketika itulah menangis imam besar ini, dan ketika ditanya kenapa, karena guru saya pernah mengatakan dulu saya akan duduk dalam suasana ini, dihidangkan kue dan ada minuman yang sangat indah. Itulah 4 kualifikasi ulama yang saleh, yang rabbani, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna minal alimin al ulama rabbaniyin, la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.